Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel ini untuk kembali mengulas berita update tentang perkembangan Timnas Indonesia saat ini. Nah, seperti kita ketahui, Timnas Indonesia akan segera memulai pertualangannya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2023 dengan menghadapi Timnas Irak dan juga Timnas Filipina. Nah, pelatih Sinteyong sudah mempersiapkan 27 nama pemain Timnas Indonesia yang akan berlaga nanti away ke Irak tentunya. Ini adalah skuad terbaik dari pelatih Sinteyong akan menghadapi Timnas Irak. Nah, kita ketahui ada beberapa pemain keturunan serta naturalisasi akan memperkuat Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Nah, di video kali ini saya menemukan satu buah channel dari Starting Eleven yang judulnya Prediksi Kekuatan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, bagaimanakah skuad Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sinteyong yang berisi pemain naturalisasi serta pemain keturunan yang akan dibawa ke Irak dan juga Filipina? Untuk itu kita langsung saja reaksi videonya. Nah, oke teman-teman, jangan lupa dibantu subscribe channel originalnya, yaitu Starting Eleven. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memanggil 27 pemain yang dinilai cocok dan bisa bersaing di pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Kabarnya, dua laga ini tak akan diselenggarakan di tanah air, melainkan skuad Garuda lah yang akan bertandang ke markas lawan. Tentu dua pertandingan ini tak akan berjalan mudah bagi Mark Klok CS. Selain harus bermain tandang, skuad Garuda juga akan menghadapi lawan-lawan yang kekuatannya tak bisa dianggap remeh. Apalagi Irak yang berstatus sebagai lawan terkuat Indonesia. Tapi segala kemungkinan masih bisa terjadi dan berikut adalah bagaimana upaya Indonesia menaklukkan Irak dan Filipina. Dua laga tandang ini akan berlangsung pada 16 dan 21 November mendatang. Untuk itu, Sinteyong sudah memanggil 27 nama terbaik untuk mengisi skuad. Dari penjaga gawang, tentu saja Nadeo Argawinata masih jadi pilihan utama. Ia akan di-backup oleh dua penjaga gawang muda Hernando Ari dan Muhammad Riyandi. Coach Sin juga memanggil pulang pemain yang berkiprah naturalisasi atau keturunan. Pemain itu adalah Asnawi Mangku Alam yang bermain di Jeonnam Dragons, Pratama Arhan di Tokyo Verdy, Sandy Walsh di KV Mechelen, Jordi Amat di Johor Darul Ta'zim, Sadil Ramdhani di Sabah FC, Shane Patinama di Viking FK, Elkan Bagot di Ipswich Town, dan Rafael Struijk di ADO Den Haag. Sementara untuk pemain yang berlaga di Liga Indonesia, ada Andi Setio, Edo Febriansyah, Wahyu Prastio, Rizky Ridho, Mark Klok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana, Arkan Fikri, Yakob Sayuri, serta Adam Alis yang kembali dipanggil Coach Sin. Di sektor lini depan juga didominasi pemain lokal, tercatat hanya Struijk yang bermain di luar negeri. Sisanya seperti Hoki Caraka, pemain-pemain U23 ya yang melengkapi skuad Timnas Indonesia di Liga Indonesia. Sedangkan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand absen lantaran sangat disayangkan Marcelino dan Ivar Jenner. Pemain itu tak mungkin semuanya dimainkan langsung. Lantas bagaimana Sinteyong menyusun skuad terbaiknya untuk melawan Irak dan Filipina? Untuk sektor bertahan, Sinteyong bisa menggunakan dua skema, yakni 3 back dan 4 back. Dimulai dari 3 back terlebih dahulu, untuk sektor ini Coach Sin punya banyak opsi untuk bongkar pasang demi menemukan ramuan terbaik. Namun trio Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho akan menjadi kombinasi yang sempurna. Jordi Amat akan menjadi pemimpin di tengah dan Ridho akan bermain di sisi kanan, serta Bagot yang dominan berkaki kiri akan mengisi di sektor kiri. Nah, jadi kemungkinan pelatih Sinteyong akan menggunakan formasi 3 back bertahan ya. Ada Jordi Amat, kemudian ada Elkan Bagot, dan juga Rizky Ridho. Ketiga pemain ini merupakan pemain yang sangat diandalkan di Timnas Indonesia saat ini, yang mana mereka mempunyai kualitas serta jam terbang yang tinggi. Apalagi kita ketahui Jordi Amat sekarang menjadi kapten di GDT, sementara Elkan Bagot menunjukkan hal yang positif di klubnya Ipswich Town ketika berhasil mencetak gol di Carabao Cup, dan Rizky Ridho yang tak tergantikan di Persija Jakarta. Ini akan membuat pertahanan Indonesia akan semakin kuat.
menciptakan pertahanan yang kokoh, ketiganya cukup piawai dalam distribusi bola. Jadi urusan build up serangan dari bawah sudah tak ada masalah lagi. Ketika ingin menggunakan 4 back, maka 2 back tengah pasti akan diisi oleh Jordi Amat dan Elkan Bagot. Sedangkan di back kanan tentu akan diisi oleh sang kapten Asnawi Mangku Alam. Nah, di sektor kiri masih jadi perdebatan antara Arhan atau Patinama yang akan dipasang. Mungkin Arhan lebih dulu akan dipasang karena saat menghadapi Irak, Coach Shin pasti akan mengandalkan kecepatan pemain. Dalam 2 pertandingan terakhir, Timnas Indonesia sering menggunakan 2 gelandang saja, maka dari itu kali ini Coach Shin tak membawa banyak pemain tengah. Peran Mark Klok sebagai pemain jangkar tentu tak akan tergantikan. Sementara untuk partner Klok, Sinteyong punya beberapa opsi. Jika ingin menggunakan double pivot, Rahmat Irianto atau Sandy Walsh akan menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika ingin menambah variasi serangan, maka Coach Shin bisa menurunkan gelandang bertipikal menyerang. Dalam hal ini, Adam Alis dan Ricky Kambuaya bisa jadi opsi yang menarik. Kedua pemain ini menarik dikenal ini. bekerja Dua keras gelandang dan dari kreatif. Timnas Indonesia. Jika Kambuaya dengan umpan-umpannya, Adam Alis dengan akselerasi dan tembakan jarak jauhnya. Meski tak membawa banyak pemain tengah, banyak pemain yang bisa memainkan peran tersebut dengan baik. Arhan Fikri, Witan dan Egy yang berposisi asli sebagai sayap juga bisa ditaruh sebagai gelandang serang. Baik dalam skema 3 penyerang atau 2 penyerang, strategi Coach Shin tetap membutuhkan pemain sayap. 2 pemain sayap itu biasanya diisi oleh Witan Sulaiman di sisi kiri dan Sadil Ramdhani di sisi kanan. Untuk kedalaman sektor sayap, Timnas Indonesia masih memiliki beberapa opsi dalam diri Egy dan Yaakob Sayuri. Selain itu, Adam Alis juga bisa mengisi sektor tersebut. Keunggulan dalam melakukan akselerasi membuat Adam bisa berperan sebagai pemain sayap kiri. Tak cuma itu, Dendi juga bisa bermain sebagai pemain sayap. Ia pernah memainkan peran itu saat tampil melawan Brunei kemarin. Akhir-akhir ini, Coach Shin selalu membawa banyak striker di skuadnya. Untuk 2 pertandingan ini saja, ia membawa 5 pemain yang semuanya berposisi sebagai penyerang tengah. Ini memudahkan Sinteyong untuk meracik pola serangan. Jika ingin menggunakan 3 penyerang, Coach Shin membutuhkan striker tunggal pekerja keras yang mampu memberikan tekanan jika pemain belakang lawan menguasai bola. Kriteria itu ada pada Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat. Namun pada 2 laga melawan Brunei Darussalam kemarin, Coach Shin mencoba menggunakan 2 penyerang sekaligus. Menariknya, dalam 2 pertandingan itu sosok Hoki Caraka tak tergantikan. Dendi dan Dimas bergantian mengisi lini serang, tapi Hoki tetap jadi pilihan utama. Pemain yang kini berseragam PSS Sleman itu cukup unik. Ia jarang memegang bola macam 2 seniornya itu, tapi Hoki punya kemampuan pergerakan tanpa bola yang membahayakan. Ia pandai mencari celah dan ruang kosong untuk menerima bola di kotak penalti lawan. Nah, menarik untuk kita nantikan ya bagaimana pelatih Sinteyong membawa 5 striker sekaligus di ajang kualifikasi Piala Dunia untuk menjalani laga perdana melawan Irak. Ada Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, ada Hoki Caraka, Ramadan Sananta, juga ada pemain keturunan yakni Rafael Sturridge. Nah, siapakah yang akan nantinya dipasang ketika melawan timnas Irak tentunya? Inilah kejutan yang akan diberikan nanti oleh pelatih Sinteyong. Gol-golnya melawan Brunei memang akan terkesan tap in, tapi butuh kecerdasan tingkat tinggi untuk menebak arah bola dan menemukan ruang kosong di kotak penalti. Tampaknya jika Dimas dipilih menjadi striker utama, maka Hoki yang cocok untuk menemaninya. Dengan susunan pemain seperti itu, Timnas Indonesia diperkirakan tak akan mengambil inisiatif menyerang lebih dulu saat melawan Irak. Selain karena bermain tandang, Indonesia sadar diri akan perbedaan kualitas yang ada. Maka dari itu, Sinteyong memperkuat lini bertahan Indonesia. Coach Shin bisa membiarkan pemain lawan untuk menekan lebih dulu dan memanfaatkan setiap kesalahan lawan untuk melayangkan serangan balik cepat. Oleh karenanya, memasang Arhan akan jadi pilihan bagus untuk melakukan transisi cepat, namun melakukan itu tidak selamanya mudah. Irak juga punya pemain yang patut diwaspadai seperti Aimen Hussein dan Ali Al-Hamadi. Keduanya memiliki postur dan kemampuan olah bola yang baik. Tampaknya mencuri pemain yang sangat berbahaya ya untuk timnas Irak. Bagus bagi skuad Garuda. Berbeda dengan lawan Irak, saat melawan Filipina, Indonesia wajib mengantongi 3 poin.
Level permainan timnas Indonesia lebih baik dari Filipina, secara materi pemain juga demikian. Meski belum diumumkan siapa saja pemain yang dibawa Michael Webb, pemain Filipina diketahui banyak yang abroad juga. Tapi abroadnya ya ke Liga Indonesia. Jadi beberapa pemain macam Daisuke Sato dan Kenshiro Daniels kualitasnya sudah terpantau. Meraih 4 poin dari 2 laga ini tampaknya akan jadi hasil yang cukup realistis. Nah oke teman-teman, itulah tadi tayangan ya persiapan timnas Indonesia yang akan menuju ke Irak tentunya dan juga Filipina. Bagaimana timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sinteyong membawa 27 pemain. 3 diantaranya penjaga gawang muda, ada Nadeo Argawinata, ada Muhammad Riyandi dan juga Hernando Ari. Ketiga pemain ini akan berebut posisi untuk menjadi yang terbaik nantinya di timnas Indonesia. Kemudian di lini belakang timnas Indonesia akan diperkuat pemain-pemain abroad tentunya dan juga pemain-pemain terbaik yang ada di Liga Indonesia. Di lini tengah juga Indonesia akan memainkan 2 gelandang terbaiknya, ada Mark Klok dan juga Ricky Kambuaya, dan bisa juga dimainkan oleh Sonny Ross. Namun sayang sekali timnas Indonesia harus kehilangan atau tidak bisa memainkan 2 gelandang andalannya, yakni Marcelino Ferdinand dan juga Ivan Janer yang terkena cedera saat membela klubnya masing-masing. Sangat disayangkan sekali Indonesia harus kehilangan 2 pemain ini karena kedua pemain ini sangat potensial, tentunya sangat membawa perubahan di kubu timnas Indonesia karena kedua pemain ini bisa mengatur irama permainan Indonesia dan bisa membawa timnas Indonesia lebih bermain lebih beringas lagi ketika bertemu tim-tim yang lebih kuat. Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel dari Starting Eleven, dibantu juga untuk di subscribe agar channelnya semakin berkembang dan juga kalian bisa menemukan info terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia setiap harinya. Nah jangan lupa berikan saran serta masukan agar channel ini bisa berkembang ke depannya, bisa memberikan informasi terupdate tentang perkembangan timnas Indonesia. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.